Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, as-saimun was-saimat, pemburu pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sudah sampai di pelajaran kita tentang dosa-dosa besar yang ke-10. Mudah-mudahan setiap pagi sampai akhir Ramadan kita sudah mendapat memahami beberapa dosa besar. Hari ini dosa besar yang ke-10, tidak berpuasa di bulan Ramadan bukan karena uzur. Dosa besar yang ke-10, Ramadan tiba, orang itu tidak berpuasa. Dan tidak berpuasa bukan karena berhalangan atau uzur, enggak ada. Cuma dia tidak puasa. Ini dosa besar. Pengertian di sini, kalau kita keluar dari masjid melihat ada orang yang tidak berpuasa di depan mata kita, kalau perempuan bisa saja dia mens, dia bulanan, tidak berpuasa. Makanya haram makan di luar. Perempuan yang tidak mens makannya dalam rumah, ngumpet. Jangan jajan di depan orang bulan Ramadan, enggak boleh. Maka berdasarkan hukum ini pantas dilarang berjualan makanan di luar. Bulan Ramadan restoran-restoran enggak boleh. Makan aja di depan orang puasa enggak boleh. Nah, ini kenapa terjadi cekcok antara amar ma'ruf nahi mungkar? Karena tidak paham tentang hukum agama. Maka ada yang bilang, biar aja orang jualan, yang puasa kan enggak usah makan. Kan banyak orang yang butuh makan di jalannya tidak puasa karena non muslim, karena dia berhalangan men, orang sakit, orang musafir. Itu kan alasan. Boleh, tapi tidak buka restoran. Bas makannya di sana di dapur belakang sana. Enggak boleh buka restoran di depan umum, enggak boleh orang makan depan umum. Itu dulu jawabannya jelas. Kok kurang semangat? Jelas. Kalau sudah paham itu, kalau kita dapat laki-laki tidak berpuasa, saya terpergok kemarin merokok. Laki-laki merokok di depan saya lihat. Nah, ini maaf, orang ini laki-laki, mungkin dia men sekali. Ya, itu adalah dosa besar. Nah, kemudian ada 3 hadis yang kita kaji singkat. Apa? Sabda Rasulullah, as-salawatul khamsah. Antara salat 5 waktu, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur. Wal jumu'at ilal jumu'at, dari Jumat sekarang sampai Jumat akan datang. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan sekarang ke Ramadan yang akan datang. Kafaratun lima bainahuma, itu akan dimaafkan seluruh dosa di antara itu. Dari zuhur ke asar itu pengampunan dosa. Tapi dengan cara ketemu salat asar. Dari asar ke maghrib, kalau ketemu salat maghrib, atau asar maghrib itu pengampunan dosa. Begitu juga ke isya, dari isya subuh, subuh ke zuhur. Itu di tengah-tengah itu, antara itu pengampunan dosa. Berhati-hati. Allah sedang mengampuni dosa kita. Setelah salat subuh sekarang, ini ketemu zuhur. Zuhur nanti dari sekarang Allah membuka pengampunan dosa, pintu pengampunan. Jangan ada kotorin. Jangan ada lakukan dosa. Karena antara salat subuh dengan zuhur sedang ada perjalanan pengampunan, proses pengampunan dosa kita. Jangan ada kotorin. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata, jangan bermaksiat. Jawab
Jawab serentak jelas. Begitu juga dari asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur lagi. Yang kedua dari Jumat ke Jumat, keluar salat Jumat. Jangan lakukan apa-apa. Proses pengampunan dosa sedang terjadi bagi umat Islam antara Jumat ini sampai Jumat depan. Proses pengampunan dosa sedang terjadi. Dari Jumat ke Jumat jangan ada lakukan dosa-dosa. Apapun dosa. Jawab serentak jelas. Dari Ramadan ke Ramadan juga. Selesai Ramadan tahun ini mudah-mudahan sehat semuanya. Sampai Ramadan akan datang, jangan Anda kotorin, Anda melakukan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, karena proses sedang pengampunan dosa kepada Anda khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya akan diampuni antara salat ke salat, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, dengan catatan apapun dosa yang Anda lakukan akan dimaafkan langsung, dengan catatan selama dosa itu bukan dosa besar. Kalau dosa besar tidak ada maaf bagimu. Kalau dosa besar tidak ada maaf bagimu kecuali taubatan nasuha. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. Tidak bisa pengampunan dosa besar kecuali taubatan nasuha. Jawab serentak jelas. Kemudian dalam puasa ini, maaf, puasa itu bukan hanya nahan lapar. Hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bih wal jahla." Siapa saja yang tidak berani melepaskan dirinya dari perbuatan-perbuatan dusta, dari kata-kata dusta, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau kita tidak mau melepaskan diri kita dari dosa-dosa seperti itu, yaitu dosa dusta, dosa melakukan perbuatan tidak baik dalam bulan Ramadan sedangkan kita dalam puasa, fala hajata lillah fala hajata lillah bi ayyada'a ta'ama wa syarab. Allah enggak butuh, tidak perlu kepada orang yang hanya tidak makan tidak minum. Allah butuh selain tidak makan tidak minum, jangan coba-coba Anda kotori dengan dosa-dosa sedangkan Anda dalam berpuasa. Kalau orang berpuasa tapi sekaligus berbuat dosa, Allah tidak butuh kepada lapar dan hausmu itu. Allah butuh proses Anda tahan lapar dan haus dibarengi dengan lidah yang mulia, mata yang terhormat, hati yang bagus, semuanya dikedepankan penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa dosa yang kita lakukan selagi kita berpuasa. Itu baru jempol. Jawab serentak jelas. Yang terakhir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat Imam Tirmizi. Apa sabda Rasulullah? Raghima anfu mri'in. Celaka. Halaman 38. Celaka. Seseorang celaka banget. Adaraka syahra Ramadan. Dia panjang umur dan bisa masuk dalam bulan Ramadan. Seperti kita sekarang. Anehnya, habis Ramadan, falam yughfar lahu. Dosa tidak pernah diampuni oleh Allah. Masuk bulan Ramadan, 30 hari kita berpuasa, kita tarawihan, kita zikir, kita doa, kita baca Quran, kita bersedekah, infak dan sebagainya. Falam yughfar lah. Tapi dosa kita satu pun tidak dimaafkan oleh Allah. Ini manusia celaka sudah. Manusia mentok celakanya sudah. Dengan bahasa sekarang,
kita masukkan rumah sakit spesialis. Habiskan uang tanpa kita pakai BPJS supaya ditangani dengan serius. Kita bawa ke luar negeri, luar biasa. Maaf, sepersis seperti sebelum kita berobat. Sebelum kita berobat, penyakitnya sedikit pun tidak kurang. Ini kan celaka sudah. Duitnya habis bermiliar-miliar, waktunya tersita berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tinggal kerja semuanya, penyakit tidak akan sedikit pun mengurang. Masuk bulan Ramadan, salat, ibadah, zikir, doa, baca Quran, habis Ramadan, satu dosa pun tidak dimaafkan oleh Allah yang kita miliki. Jawabannya, habis raghima anf rajulin atau raghima anfu imri'in. Celaka seseorang kalau sudah begitu. Itu pertanda Allah sudah tidak senang dengan kita. Mudah-mudahan puasa tahun ini 30 hari penuh atau 29 hari, Allah ridha dan Allah mengampuni dosa kita semuanya. Amin. Kurang semangat. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semuanya. Amin. Ingat kalimat, kalau sempat habis bulan Ramadan, kita keluar bulan Syawal, kita berlebaran, dosa kita belum termaafkan, belum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya manusia sudah celaka dan Allah tidak ridha dalam hidup kita. Ingat kalimat, ayo kita dalam bulan Ramadan teteskan air matamu di depan Allah. Katakan satu kalimat setiap saat, ya Allah, kalau engkau tidak mengampuni dosaku dalam bulan Ramadan suci ini, dalam bulan suci ini engkau masih belum memaafkan dosaku, kemana saya harus pergi ya Allah? Memangnya aku punya Tuhan selainmu? Aku punya Allah selainmu? Ada yang mampu mengampuni dosaku selainmu? Kalau tidak, ya Allah, ampunilah, maafkan dosaku. Aku sudah tua. Aku kejar kekayaan tidak mungkin lagi. Aku kejar untuk muda tidak mungkin lagi. Aku sudah betul-betul tua. Malah terima kasih kepadamu, engkau jadikan aku seorang muslim. Jadikan muslim yang taat kepadamu, yang sayang kepada agamamu, yang sayang sesama umat, sesama masyarakat. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Maafkan kesalahanku ya Allah. Jadikan Ramadan ini adalah bulan pengampunan untuk dosaku ya Allah. Tangislah di depan Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah akan mengampuni dosa hati-hati yang benar-benar mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jawab serentak, jelas? Kurang semangat. Jelas? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.